Otherworldly Evil Monarch. Bab 147. Judul: Pertemuan Kebetulan. Mata Jun Wui setengah tertutup karena dia merasa sedikit mabuk setelah menghilangkan keraguan keponakannya. Jun Wui sudah terbiasa dikoreksi oleh keponakannya yang masih muda saat ini, dan ini adalah peristiwa langka di mana dia mendapat kesempatan untuk meminjamkan pengalamannya kepada keponakannya. Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Jun Mo Xie menyipitkan matanya. Ketiga pangeran itu pasti merencanakan sesuatu yang tidak baik, dan tidak peduli apa yang raja pikirkan, dia tidak mempercayai ketiga pangeran untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan keluarga Jun. 7 saudara dari keluarga Dugu bersorak serempak. Dugu Xiaoyi juga mengangguk sambil masih memegangi Little White di pelukannya lalu perlahan mendekat ke arah Jun Mo Xie dan berbisik di telinganya. Seluruh adegan itu adalah rahasia kita kan? Aku tidak akan membicarakannya dengan siapapun, dan aku juga tidak akan memintamu. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Tapi jika ada sesuatu, kamu akan memberitahuku kan? Jun Mo Xie berbalik untuk melihatnya. Saat dia menatap mata gadis muda itu, dia merasakan jejak halus rasa malu dan kasih sayang di dalamnya, tetapi matanya masih terlihat tegas. Aku bertekad untuk tidak pernah menyakitimu, dan aku juga tidak akan pernah mempermalukanmu. Matanya dengan jelas mengungkapkan kata-kata ini. Pada saat ini, kehangatan perasaan aneh melembutkan hati Jun Mo Xie, dan dia mengangkat tangannya untuk membelai rambutnya, tetapi tidak menjawab apa-apa. Tidak perlu kata-kata di sini. Pop. Jun Mo Xie tiba-tiba merasakan kekuatan di tangannya saat sebuah tangan besar menepuk telapak tangannya ke samping. Dugu Chong menatapnya dengan mata merah. Nak, kamu pikir kamu bisa memperlakukan adikku dengan murah kapanpun kamu mau? Jika kau menyentuhnya lagi maka aku akan memotong tanganmu. Perasaan hangat lembut yang baru saja membara di hati pembunuh bayaran itu tiba-tiba lenyap. Dugu Xiaoyi melihat perubahan tajam dalam ekspresinya, tapi hanya bisa tersenyum padanya sebagai kompensasi. Saat mereka bergerak melalui jalan padat ibu kota, Dugu bersaudara dengan sengaja menjaga posisi mereka di antara Jun Mo Xie dan saudara perempuan mereka. Jun Mo Xie bergerak sangat cepat, dan terus-menerus berpindah arah, dan segera berhasil membuat jarak antara dirinya dan orang lain. Segera, dia menghilang ke kerumunan. Gadis muda itu terus mencari Jun Mo Xie untuk beberapa saat, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia tanpa daya melirik saudara laki-lakinya dan cemberut tidak setuju. Little White di sisi lain, sudah pergi tidur dalam pelukannya sekarang. Meskipun anak kecil tampak penuh energi setelah evolusi yang sukses, dia sebenarnya sangat lelah karena prosesnya sangat sulit dan menyakitkan. Namun, karena dia sangat bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Tapi sekarang setelah segalanya tenang dari sudut pandangnya, dia jatuh tertidur lelap seperti anak lainnya. Tidur yang sangat nyenyak dan istimewa. Setelah berhasil membaur dengan kerumunan, Jun Mo Xie tidak bisa menahan perasaan rileks. Meskipun dia hanya berjalan ke depan tanpa tujuan, tapi dia merasa seolah-olah ada tekanan besar yang terangkat dari bahunya karena dia tidak lagi memiliki gadis kecil itu untuk mengikatnya. Si kecil yang amatir menyadari bahwa siluetnya telah tertanam dalam pikiran gadis muda. Dan meskipun kesan itu bukan yang terbaik, itu pasti meninggalkan jejak yang sangat dalam. Jadi, anak itu lagi ya? Haha, terakhir kali kita bertemu, kamu melecehkanku, lalu kamu berbalik dan pergi. Tapi hari ini kamu tidak bisa pergi. Suara yang akrab terdengar dari sisi kiri Jun Mo Xie. Jun Mo Xie berbalik dan melihat seorang pria parubaya berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Pria itu diikuti oleh 2 pengawal. Pria itu mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Jun Mo Xie yang lebar tapi tipis dan ramping. Jun Mo Xie yang sebelumnya menempati tubuh ini telah merusak fisik tubuh ini sedemikian rupa karena kebiasaan makan, minum dan hiburan, sehingga tubuh mentah ini tidak lebih berharga dari sampah setelah keluar. Setelah pembunuh bayaran mengambil alih komando tubuh jasmani ini, bahkan pelatihan ekstensifnya dan dukungan dari pagoda Hongjun hanya mampu menyesuaikan struktur otot tubuh. Sejauh menyangkut penampilan umum, tubuhnya masih terlihat sangat mirip dengan yang telah ditinggalkan oleh De Bauchi. Jun Mo Xie melintas ke belakang dan lolos dari tangannya. Si pembunuh bayaran tidak terbiasa disentuh oleh orang asing tanpa pemberitahuan, dan cukup terkejut saat menyadari bahwa dia tidak bertindak untuk melancarkan serangan balik refleksif sebagai balasannya. Jun Mo Xie mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu juga tidak bisa."
Meskipun dia hanya melihat sekilas pria itu, pembunuh bayaran dengan cepat dapat mengingat bahwa ini adalah pria yang sama yang dia temui pada siang musim gugur yang hujan itu, ketika dia pergi ke toko kecil. Mungkin saja, itu adalah hari ketika Jun Mo Xie telah memperoleh 9 Suan Core tingkat puncak. Hari ini, puncak yang sama dari level 9 Suan Core telah menarik gangguan eksternal yang kuat, menempatkan kota Tianxiang dalam situasi yang sulit. Dan secara kebetulan, dia bertemu pria yang sama lagi. Jun Mo Xie hanya menghela nafas dalam-dalam saat dia bertanya-tanya, dunia ini benar-benar bulat dan kecil. Aku tidak mau. Pria parubaya itu sepertinya tidak tersinggung dengan gerakan Jun Mo Xie dan tertawa. Aku bertanya-tanya mengapa kita bertemu lagi di dunia yang penuh dengan begitu banyak orang, adik kecil. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain karena takdir. Jun Mo Xie merasakan kontras yang lucu dalam situasi ini. Dia selalu menggunakan kalimat ditakdirkan untuk bertemu dengan takdir untuk memikat Dugu Xiaoyi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya, dan sekarang pria besar ini tiba-tiba menggunakan kalimat yang sama padanya untuk membuat kemajuan yang tidak diinginkan. Bahkan, dia hampir merasa seperti dianiaya oleh pria besar ini. Jun Mo Xie akhirnya mengerti sudut pandang Dugu Xiaoyi. Tapi kenapa seorang pria parubaya mengatakan ini padaku? Apakah dia tertarik pada anak laki-laki? Karena kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, aku harus memanggilmu apa? Jun Mo Xie tahu bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik pada saat pertemuan mereka sebelumnya, dan secara tidak sengaja mengutuk pria itu. Kamu mencoba menghindari peluru di sini, nak. Hari itu ketika kamu datang ke Old Song Tavern, kamu melecehkan orang tua ini, bukan? Pria parubaya itu berkata dengan lantang. Kamu mengatakan bahwa anggur kesayanganku tidak cukup baik untuk kamu, bukankah itu pelecehan? Dan kemudian kamu mengatakan bahwa tidak ada pria yang layak minum di meja yang sama denganmu. Kalimat itu dengan jelas menunjukkan bahwa aku tidak cukup memenuhi syarat untuk menemani kamu. Itu tentu saja memenuhi syarat sebagai penyalahgunaan, bukan? Jun Mo Xie dalam hati berseru 2 kali saat dia menatap wajah lelaki tua itu. Kemudian melihat tubuh pria itu dari atas ke bawah, dan menebak bahwa pria itu tidak lebih dari 40. Dia mengaku sebagai orang tua? Apakah kata tua sudah kehilangan nilainya di dunia ini? Dia berusia 30-an. 40 paling baik. Dan dia masih menyebut dirinya orang tua. Itu agak aneh. Akhirnya mau mengakuinya, pria parubaya itu tersenyum licik. Jika kamu benar-benar minta maaf, lalu bagaimana menurutmu kamu harus meminta maaf untuk itu? Jun Mo Xie tidak bisa berkata-kata, apakah orang ini nyata? Tidak dapat memikirkan hal lain, dia berkata. Aku akan menebus kesalahanmu, tetapi tidak tahu malu adalah gaya saat ini tahun ini. Uhuk-uhuk. Pria parubaya itu terbatuk-batuk sejenak dan kemudian tertawa. Hanya pria sejati yang mampu mengutuk pria lain tanpa membuatnya tampak kotor. Tapi bagaimana seorang anak muda sepertimu bisa menjauh dari orang tua sepertiku? 10 tahun bisa sama dengan 1, dan 1 tahun bisa sama dengan 10. Jika kita bertemu lagi dan aku adalah ayah dari 7 atau 8 anak saat itu, maka aku juga bisa mengklaim sebagai orang tua, tetapi apakah aku benar-benar sudah tua? Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Jun Mo Xie mendengus kembali. Hahaha. Jadilah itu, tapi berhentilah menggodaku. Datang dan bergabunglah denganku untuk minum. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak lalu mulai menarik Jun Mo Xie. Apakah aku mengenalmu? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa menarikku untuk minum begitu saja? Jun Mo Xie mengerutkan kening. Saat kamu bertemu seseorang secara kebetulan, kamu selalu berhenti untuk minum. Tidak peduli timur atau barat. Lalu, mengapa aku harus peduli dengan identitas kamu? Pria parubaya yang eksentrik tersenyum. Karena kita telah sepakat bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu oleh takdir, lalu mengapa kita tidak minum beberapa cangkir anggur? Kamu benar. Jun Mo Xie tiba-tiba merasa seolah-olah orang ini memiliki hasrat untuk kata-kata licik dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah bertemu seseorang yang bisa menjadi teman untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya. Tentu saja Jun Mo Xie tertarik untuk minum dengan pria itu sekarang. Faktanya, pembunuh bayaran itu tidak pernah memiliki banyak teman di kehidupan sebelumnya. Dia selalu sedikit penyendiri. Apakah kamu menunggu untuk melihat guru negara bagian Yutang, Fei Mengchen masuk ke kota?
Pria parubaya itu tersenyum halus. Kenapa tidak? Aku pikir pemandangan semarak seperti ini harus dilihat. Bagaimanapun juga, guru negara bagian dari negara lain sedang masuk ke negara kita. Itu pasti pemandangan yang menyenangkan. Jun Mo Xie tersenyum riang. Awasi kerumunan, itu bagus, tapi pada akhirnya mereka semua hanyalah sekelompok musuh kerajaan ini ditemani oleh seorang bajingan tua, yang sekarang akan diizinkan untuk berjalan-jalan di sekitar kota secara terbuka dengan niat egois yang tersembunyi di dalam hati mereka. Senyuman pria itu tampaknya memudar pada saat ini. Hari ini kita menyambut mereka, tetapi tidak peduli seberapa antusias kita menghormati mereka, ketika dua pasukan berhadapan muka dalam perang, tidak ada yang akan menunjukkan kelonggaran saat membunuh yang lain. Jadi, apa gunanya sandiwara sebesar itu? Guru negara kekaisaran Yutang atau bukan, aku tidak terlalu peduli. Pria parubaya itu tampak sangat tidak puas. Kata yang bagus. Jun Mo Xie bertepuk tangan. Pernyataan itu sendiri sudah cukup untuk meminum 2 cangkir anggur. Kamu mengatakan bahwa anggur Old Song tidak cukup baik? Pernahkah kamu mencicipi anggur paling langka dari mereka yang paling langka? Parubaya tampaknya tidak mengejeknya, dan tampaknya dia benar-benar memikirkan anggur yang sangat langka dan berkualitas tinggi. Jun Mo Xie memilih untuk tetap menunduk dan berkata, "Aku tidak akan mencairkan argumen dengan berbicara menentang sesuatu yang tidak pernah aku alami. Fakta selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata untuk pikiran yang adil." Pria parubaya itu tertawa karena dia menyadari bahwa dia harus membuktikan argumennya dan mengajak Jun Mo Xie bersamanya. Gerbang terbuka dan Pangeran Agung menerima guru negara kekaisaran Yutang saat tamu berjalan ke kota dengan setidaknya selusin kuda di sisinya, dan naik ke sisi pangeran melalui barisan penyambutan dari tentara kerajaan kota, yang berbaris di sepanjang jalan untuk menyambutnya. Saat mereka berjalan melewati jalan, Pangeran Agung mempertahankan postur tubuh yang tinggi dan tegak di punggung kudanya. Tampaknya dengan semangat tinggi, Pangeran Agung sering berbicara dan tersenyum dengan tamunya sambil menunjuk ke jalan, hampir seolah-olah dia sedang memperkenalkan kota kepada guru negara kekaisaran Yutang. Pria parubaya itu berbalik untuk melihat pangeran untuk yang terakhir kalinya, menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berbalik. Pria parubaya itu memimpin Jun Mo Xie melalui beberapa gang yang lebih sempit di kota, dan terus berbelok ke kiri dan ke kanan dalam waktu yang singkat, hampir seolah-olah dia sangat familiar dengan peta kota, dan segera mencapai Old Song Tavern. Jun Mo Xie melihat pakaian pria itu dan bertanya-tanya, itu tampak agak aneh untuk pria dengan statusnya, bukan? Bagaimana orang ini begitu mengenal jejak pasar ini? Terakhir kali kita bertemu di Old Song Tavern ini, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu telah mencicipi anggur yang lebih enak. Jadi sekarang cepat keluarkan anggur yang lebih baik itu dan tunjukkan pada lelaki tua ini. Saat Jun Mo Xie mendengar kata-kata ini, dan cara pengucapannya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dikhianati. Posturnya nampaknya mirip dengan pembunuh bayaran yang melihat hadiah di kepala musuh majikannya. Apa? Bagaimana apanya? Jun Mo Xie membelalakan matanya saat dia menatap pria itu.